Selamat malam semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi SPT. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya ini Putri Citra Ngaristi dengan NIM 22010080 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimati Udantari dengan NIM 22010164. Perkenalkan, nama saya Nim Putu Sintia Puspadewi dengan NIM 2201001013. Perkenalkan, nama saya Putri Yaska Fani dengan NIM 22010157. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu ada 3 submateri. Yang pertama adalah PPH orang pribadi, yang kedua adalah jenis SPT PPH orang pribadi, dan yang terakhir adalah SPT PPH OP untuk OP karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau PPH orang pribadi, di mana pajak penghasilan atau PPH orang pribadi adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh seorang individu. Pajak ini dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan PPH orang pribadi. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, orang pribadi, PPH orang pribadi dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang diperoleh seseorang dalam 1 tahun pajak. Penghasilan tersebut biasanya berasal dari berbagai sumber seperti gaji atau upah, honorarium, laba usaha, dan pendapatan bunga, dividen, dan sewa. Selain itu, penghasilan lain yang tidak dikecualikan oleh undang-undang adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya yaitu penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau deduction, seperti yang pertama yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan yang kedua yaitu biaya jabatan, biaya pensiun, dan biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Sandi dengan NIM 22010100100. Jadi saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan tarif PPH orang pribadi. Nah, PPH orang pribadi itu dikenakan secara progresif, yang artinya semakin besar penghasilan, maka semakin besar tarif pajaknya. Nah, berikut adalah tarif PPH orang pribadi untuk warga negara Indonesia atau WNI sesuai dengan ketentuan terbaru. Penghasilan kena pajak PKP sampai dengan 60 juta itu kena tarif pajak sebesar 5%. Nah, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta terkena tarif pajak 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta terkena tarif pajak 25%, dan di atas 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Nah, contoh perhitungan PPH orang pribadi. Jadi, di sini ada seorang pegawai bernama Budi yang tinggal di Jakarta, memiliki penghasilan bruto atau gaji sebesar 180 juta dalam 1 tahun. Nah, jadi contoh perhitungannya itu yang pertama, kita harus menentukan dulu penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya. Nah, cara menghitungnya yaitu menggunakan penghasilan brutonya yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sebesar 180 juta. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak PTKP untuk WNI yang belum menikah pada tahun 2025 itu adalah sebesar 54 juta rupiah. Nah, jadi penghasilan kena pajak atau PKP-nya yaitu sebesar 180 juta dikurangi dengan 54 juta, dan jadinya itu adalah 126 juta. Nah, selanjutnya kita harus menghitung PPH terhutangnya. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP yang dimiliki yaitu sebesar 126 juta, itu dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Nah, karena penghasilannya itu di atas dari 60 juta dengan range sampai di 250 juta. Jadi untuk menghitungnya yaitu kita menghitung dengan mengalihkan tarif pajaknya dengan PKP-nya. Nah, jadi 15% dikali dengan 126 juta itu sebesar 18 juta 900. Nah, jadi PPH yang harus dibayar oleh Budi adalah 18 juta 900 ribu. Selanjutnya itu ada pembayaran dan pelaporan PPH orang pribadi. PPH orang pribadi dapat dibayar melalui potongan yang dilakukan oleh pemberi kerja jika PPH orang pribadi ini adalah seorang karyawan. Nah, atau dibayar langsung oleh wajib pajak jika mereka berstatus wira swasta atau memiliki penghasilan selain gaji, seperti itu. Jadi setiap tahun
wajib pajak pribadi wajib mengajukan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh orang pribadi untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan perhitungan yang benar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis SPT PPh orang pribadi. Di mana di sini ada beberapa jenis dari SPT PPh orang pribadi, yaitu yang pertama adalah ada SPT masa PPh pasal 21/26, di mana ini merupakan suatu surat pemberitahuan atau SPT masa PPh 21 atau -26 adalah laporan atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atau PPh terkait dari yang pertama ada gaji, yang kedua ada upah, yang ketiga itu ada honorium, yang keempat itu ada tunjangan, dan yang terakhir itu adalah pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek dari pajak. Nah, ketentuan dari PPh ini itu yang pertama adalah PPh pasal 21 itu berlaku untuk orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, PPh pasal 26 berlaku untuk orang pribadi atau subjek pajak luar negeri. Di mana formulir yang digunakan pada SPT ini yaitu yang pertama adalah formulir SPT PPh 1721, yang kedua adalah 1721A1 yaitu untuk karyawan swasta dan 1721A2 untuk pegawai negeri. Di mana pada SPT ini jatuh temponya itu adalah yang pertama pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua itu untuk pelaporan adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, kita ada jenis SPT yaitu SPT masa PPh pasal 22, di mana SPT masa PPh pasal 22 ini adalah laporan pemotongan pajak penghasilan yang dikenakan dalam atau pada suatu badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan berupa pertama ada perdagangan ekspor, yang kedua perdagangan impor, dan yang ketiga adalah perdagangan reimpor. Selanjutnya adalah formulir yang digunakan pada SPT ini itu adalah formulir SPT PPh pasal 22, di mana dengan ketentuan jatuh temponya yaitu pembayarannya pada hari berikutnya setelah pajak dipungut dan juga pada pelaporannya itu adalah hari kerja terakhir pada minggu berikutnya. Yang ketiga, kita akan bahas yaitu SPT masa PPh pasal 23/26, di mana SPT masa PPh pasal 23/26 adalah laporan pajak penghasilan atas beberapa jenis penghasilan, yaitu yang pertama ada modal, yang kedua ada penyerahan jasa, yang ketiga ada hadiah dan penghargaan selain yang dikenakan pada PPh pasal 21. Nah, ketentuan dari SPT ini itu yang pertama adalah PPh pasal 23 dikenakan pada wajib pajak luar negeri, sementara PPh pasal 26 akan dikenakan pada wajib pajak luar negeri. Nah, formulir yang digunakan pada SPT ini adalah formulir SPT masa PPh 23/26, di mana dengan ketentuan jatuh temponya yaitu pembayarannya itu ada pada tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya itu pada tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, untuk jenis yang SPT selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis SPT PPh orang pribadi. Yang keempat itu ada SPT masa PPh pasal 15, yang dimana jenis SPT ini atas pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak di bidang industri tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana surat pemberitahuan masa PPh 15 ini berbentuk formulir SPT masa PPh pasal 15, yang dimana memiliki batas waktu pembayaran PPh pasal 15 itu pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dan pelaporan surat pemberitahuannya itu pada tanggal 20. Yang selanjutnya ada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 yang merupakan pembayaran pajak penghasilan final yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya itu bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, di mana surat ini berbentuk formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2
memiliki batas waktu pembayaran pada tanggal 10 dan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan pada tanggal 20. Yang selanjutnya ada SPT masa PPH sesuai PP nomor 23 tahun 2018, di mana jenis surat ini yaitu jenis masa pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 2018, yang dimana merupakan jenis SPT atas pembayaran pajak penghasilan atau PPH final UMKM yang bersifat tarif pajak penghasilan 0,5% dan dari peredaran bruto. Dan jenis surat ini merupakan penghasilan final 0,5% yang berbentuk bukti setoran pajak. Dan yang terakhir itu ada surat pemberitahuan masa PPH pasal 25, yang dimana surat ini merupakan jenis SPT angsuran pembayaran pajak penghasilan yang berlaku bagi pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Jenis surat ini berbentuk surat setoran pajak atau SSP, di mana memiliki batas waktu angsuran yaitu pada pasal 25 ini setiap tanggal 15 dan batas waktu pelaporan pada setiap tanggal 20. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SPT PPH orang pribadi karyawan. Jadi, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPH adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak serta informasi mengenai objek pajak dan kewajiban perpajakan lainnya. Nah, bagi karyawan SPT ini penting dikarenakan mencerminkan seluruh penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak dan potongan pajak yang telah dilakukan oleh pemberi kerja. Lalu ada jenis-jenis SPT untuk karyawan, di mana karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak harus mengisi SPT sesuai dengan penghasilan yang diterima. Ada beberapa jenis SPT yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada SPT 1770SS, di mana untuk karyawan dengan penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Lalu ada SPT 1770S, di mana untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta per tahun, dan ada juga SPT 1770 untuk karyawan yang memiliki penghasilan lain atau lebih kompleks. Lalu ada proses pengisian SPT, di mana yang pertama itu adalah proses persiapan dokumen. Yang pertama itu ada bukti potong PPH pasal 21 dan pemberi kerja, di mana formulir 1721A1 untuk pegawai swasta dan 1721A2 untuk pegawai negeri. Lalu ada dokumen pendukung lainnya seperti laporan penghasilan tambahan jika ada. Lalu yang kedua itu ada hitung penghasilan kena pajak, di mana jumlah seluruh penghasil bruto dikurangi dengan biaya yang diperolehkan dan potongan lainnya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Lalu yang ketiga itu ada tentukan tarif pajak, di mana sesuaikan tarif pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tarif ini bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan. Lalu yang keempat itu ada isi formulir SPT, di mana ini tuh memasukkan data ke dalam formulir SPT yang sesuai, dan pastikan juga semua informasi lengkap dan akurat. Lalu ada pelaporan, di mana disampaikan SPT ke kantor pajak atau KPP atau melalui saluran elektronik jika menggunakan aplikasi eBupot. Lalu ada kewajiban pemberi kerja, di mana pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menerbitkan bukti potong kepada karyawan paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Nah, bukti potong ini itu menjadi dasar bagi karyawan dalam mengisi SPT tahunan mereka. Jika pemberi kerja terlambat menerbitkan bukti potong, karyawan berpotensi dikenakan denda oleh kantor pajak.
Lalu pentingnya bukti potong itu ya di mana bukti potong berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan karyawan. Ini tuh sangat penting bagi karyawan, terutama bagi mereka yang hanya memiliki satu sumber penghasilan. Nah, karena tanpa bukti potong mereka tidak dapat melaporkan pajak dengan benar. Oke, sekian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada penyampaian materi yang kurang ataupun yang masih kurang lengkap. Dengan itu kami tutup dengan selamat malam. Terima kasih.